Akibat dari fatwa mereka sekarang banyak artis, banyak musisi, banyak penyanyi mengkolaborasikan Al-Quran dengan musik. Kan musik kata ulama pun halal. Membaca Al-Quran, lagunya dibuat macam-macam, apalagi diiringi dengan alat musik, itu haram ya. Dan ini sudah dijelaskan di dalam hadis dan di dalam kitab-kitab ulama ya. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, para ulama pun melarang membaca Al-Quran diiringi dengan alat musik. Salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan, fa'amal aswatu. Bismillah, banyak yang bertanya kepada kami mengenai hukum membaca Al-Quran yang diiringi dengan musik ya. Setelah kami lihat, rupanya ada seorang penyanyi yang membaca surah Al-Fatihah diiringi dengan musik ya. Nah, mengenai hukum membaca Al-Quran yang diiringi dengan alat-alat musik, memang ini adalah fitnah yang terjadi di zaman sekarang ya. Ini akibat fatwa dari beberapa orang yang menghalalkan musik ya. Sehingga sekarang banyak orang berinovasi dengan Al-Quran. Beberapa minggu yang lalu ada channel khusus yang mengumandangkan Al-Quran itu diiringi dengan alat musik. Semuanya ayat-ayat Quran itu diiringi dengan alat musik. Dan tadi malam pun ternyata kami mendapat kiriman, ternyata ada seorang penyanyi yang mengumandangkan surah Al-Fatihah itu diiringi juga dengan musik ya. Dan ini adalah penghinaan terhadap Al-Quran ya. Dan ketika ada orang yang berinovasi dengan Al-Quran, merubah-rubah Al-Quran, baik lagunya segala macamnya, itu akan ada kiai, ustadz atau ulama yang membongkarnya. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya ya. Jadi ketika ada orang mengotak-atik Al-Quran, Al-Quran diiringi dengan musik, Al-Quran dibuat lagu macam-macam, itu akan ada nanti yang akan membantahnya. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah ya. Nah, jadi membaca Al-Quran, kemudian lagunya dibuat macam-macam, apalagi diiringi dengan alat musik, itu haram ya. Dan ini sudah dijelaskan di dalam hadis dan di dalam kitab-kitab ulama ya. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang mengumandangkan Al-Quran, tetapi lagunya tidak memakai lagu Arab ya. Itu mengumandangkan Al-Quran harus menggunakan lagu Arab, tidak boleh mengumandangkan Al-Quran memakai lagu-lagunya orang fasik atau ahli kitab ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana bilhunil arabi wa aswatiha. Lagukanlah Al-Quran dengan lagu Arab dan menirunya. Wa iyyakum waluhunal fiski wa ahlil kitabiyina. Dan janganlah menggunakan lagu Arab itu seperti lagunya orang-orang fasik dan ahli kitab. Kemudian kata beliau, wasayajji'u qaumun min ba'di yurajji'una bil Qur'an tarji'al ghina'i war ruhbaniyati wan nauhi. Akan datang suatu kaum sesudahku yang akan mengulang-ulang bacaan Al-Quran seperti mengulang-ulang lagu dalam nyanyian ya. Jadi Rasul sudah menyebutkan nanti sesudahku akan ada orang yang membaca Al-Quran itu seperti nyanyian ya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca seperti itu membaca Al-Qur'annya tidak masuk ke dalam hatinya. Dan dia ketika membacanya terfitnah, dan orang yang mengaguminya adalah orang-orang yang terfitnah ya. Nah, kemudian para ulama pun melarang membaca Al-Qur'an diiringi dengan alat musik. Salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan, fa'amal aswatu bin naghamatil muhaddasatil murakkabati 'alal auzani. Adapun menyuarakan Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang ada sekarang yang disusun di atas wazan-wazan, wal asna'il mulhiyati. Kemudian lagu-lagu itu dijadikan seperti permainan. Wal qanunil musiqati, dan Al-Qur'an itu dibuat seperti sistem musik. Fal Qur'anu yunazzahu an hadza, dan Al-Quran itu harus suci dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wa yajilu wa ya'zumu, karena Al-Quran itu agung. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, menyuarakan Al-Quran yang dilakukan di zaman sekarang yang disusun di atas wazan-wazan, kemudian dibuat seperti permainan, dan membaca Al-Qurannya seperti dengan sistem musik,
maka itu Al-Quran suci daripada perbuatan tersebut, karena Al-Quran itu sangat agung ya. Nah, oleh sebab itu para ulama, para tokoh, ketika ada kejadian orang mencampur adukan Al-Quran dengan musik, maka harus segera mengambil sikap ya. Ini sudah melecehkan Al-Quran, ini bertentangan dengan hadis Rasul dan bertentangan dengan pendapat para ulama ya. Nah, jika kita lihat kasus-kasus seperti ini, kenapa Al-Quran bisa dikolaborasikan dengan musik? Itu akibat dari salah satu fatwa para kiai, para ustadz yang membolehkan musik, sehingga orang berinovasi dengan musik. Musik disandingkan dengan Al-Quran, musik disandingkan dengan salawat, musik dibuat macam-macam, Al-Quran dibuat macam-macam dengan musik, salawat dibuat macam-macam dengan musik ya. Nah, jadi sekarang para musisi, para penyanyi yang mengumandangkan Al-Quran diiringi dengan alat-alat musik, karena mereka mengikuti fatwanya, oh musik itu halal, nggak apa-apa dong Quran disandingkan dengan musik karena musik halal. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan fatwanya nanti di hadapan Allah ya. Coba kalau kita ittiba dengan yang Rasul perintahkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakunana min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang dari umatku kaum-kaum yang akan menghalalkan zina, yang akan menghalalkan khamr, yang akan menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan akan menghalalkan alat-alat musik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari beliau sudah mengharamkan musik. Kata beliau, akan ada dari umatku yang akan menghalalkan musik. Dan sekarang terbukti banyak orang yang katanya ulama, kiai, penceramah yang gelarnya luar biasa, tapi mereka menghalalkan musik. Dan ini akibatnya, akibat dari fatwa mereka. Sekarang banyak artis, banyak musisi, banyak penyanyi mengkolaborasikan Al-Quran dengan musik. Kan musik kata ulama pun halal, ya boleh dong kita menggabungkan Quran dengan musik. Nah, ini akibat dari fatwa mereka, sehingga para penyanyi, para musisi, mereka seenaknya menggabungkan Al-Quran dengan musik, menggabungkan sholawat dengan musik dan lain sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita berhati-hati dalam memilih guru dan menuntut ilmu, karena akidah yang kita yakini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran diiringi dengan musik itu sudah melecehkan Al-Quran. Dan ketika ada orang melecehkan Al-Quran, itu Allah akan mengirimkan orang-orang untuk membongkarnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya ya. Nah, mungkin seperti itu.